Di kesempatan pagi kali ini kita akan sedikit membahas tentang dunia perdesainan di Indonesia. Sebenarnya gini guys, desainer di Indonesia itu sebenarnya udah dihargai banget ya. Cuman dari segi apa ya istilahnya, gaji lah, ketika dia bekerja di sebuah perusahaan tuh masih kurang menurutku. Karena kita bisa melihat bahwa kita as a front end atau back end designer itu masih kurang banget gajinya, hanya 6 juta, 8 juta atau 10 juta, 12 juta. Dia ya kurang banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan dia bekerjanya di Jakarta atau di daerah Jabodetabek gitu, yang biaya hidupnya 3 juta, 12 juta, itu nggak semua orang bisa beli rumah, bisa beli mobil di sana gitu. Tapi kalau misalnya biaya hidupnya cuma 1 juta, atau ya dia bisa menekan gaya hidup dia, ya mungkin bisa ya 12 juta, 6 juta, 8 juta gitu-gitu. Tapi beda dengan kita bekerja sebagai seorang desainer di luar negeri. Karena bayaran kita itu dolar, dan bayaran kita itu dolar, dan kita dibayar, dan kita nggak merasa capek karena apa yang kita hasilkan gitu, uang yang kita hasilkan itu lebih besar daripada effort kita untuk membuat desain tersebut gitu loh. Misalkan kita membuat sebuah programming, kita seorang developer, atau kita seorang UI design atau UX design, kita bisa kita bisa menghasilkan desain yang lebih bagus karena impact yang kita dapat itu lebih banyak gitu loh. Kayak 30 juta, 10 juta itu masih kecil ya, kayak 20 juta. Kita bisa menghasilkan desain yang bagus, kita bisa membuat desain yang bagus karena kita dibayar dengan bayaran yang besar gitu. Cuman ya itu tadi, masalah waktu gitu. Di sana pagi, kita di sini malam. Ya kalau misalnya kita mau kayak gitu, it's okay gitu. Setiap malam kita bakalan terjaga terus, kebalik gitu jadinya aktivitas kita. Setiap pagi kita capek, kita tidur, tapi kita malam kita bekerja. Di sana masih pagi. Nah itu pilihan sih, itu pilihan kita masing-masing sih. Kalau misalkan kalian mau hasil yang besar tapi kalian kerjanya malam, it's okay. Cuman mungkin bisa jadi teman-teman bisa negosiasi sih, gimana kalau misalkan pekerjaan itu dikerjakan di pagi hari di waktu Indonesia. Cuman ya itu tadi, pasti nggak mungkin dong kita berjauhan nggak ada meeting, nggak mungkin dong kita berjauhan nggak ada tektokan gitu, pembicaraan, meeting besar, pertemuan besar di antara satu divisi dengan divisi lain, atau tiap divisi dengan atasan atau CEO dari perusahaan. Itu nggak mungkin juga sih. Ya pasti kita harus standby, harus terjaga, dan sesuai kesepakatan juga. Kalau misalkan kita seorang full time, ya kita harus terjaga sih. Kita harus benar-benar terjaga. Kalau misalkan jam mereka itu adalah jam 8 sampai jam 4 di sana, di waktu luar negeri itu, ya pasti kita akan terjaga di malam harinya gitu loh. Di waktu tersebut udah pasti malam-malam itu kita disuruh kerja, padahal kita nggak memungkinkan untuk bekerja pada saat itu. Dan malam itu adalah waktu dimana kita untuk beristirahat, tapi kita malah bekerja demi uang 30 juta, 20 juta. Dan itu menurutku nggak worth it sih. Tapi kembali lagi sih, balik lagi ke teman-teman sekalian, kalau mau bekerja dengan sistem yang seperti itu,
it's okay gitu. Dan kalau misalkan kita melihat gitu, kita lebih dihargai yang mana ya? Ya jelas kita lebih dihargai ketika kita bekerja di luar negeri, karena mereka sangat-sangat menghargai lah gitu. Dari sisi desainnya, dari sisi skillnya, dari sisi gajinya, mereka menghargai semua. Maka biasanya orang-orang yang bekerja di luar negeri, mereka lebih memiliki pundi-pundi uang yang lebih banyak daripada teman-teman yang bekerja sebagai karyawan di Indonesia. Walaupun sama-sama karyawan, kita lewati pasar guys, ramai sekali kalau pagi gitu guys. Jadi itu pilihan. Cuman kalau misalnya di Indonesia, karena di negara sendiri, jam kerjanya ya sesuai gitu. Ketika pagi ya pagi, ketika malam udah pulang, udah di rumah bareng keluarga. Tapi kalau misalnya aku pribadi, supaya kita bisa tenang gitu, kita dapat gaji bulanan, dan juga kita bisa cari keluar kalau misalnya kurang gajinya gitu. Kalau misalnya gajinya kurang, kita bisa keluar cari bikin jasa kayak, atau promosi gitu, membuat mencari-cari klien sendiri gitu. Kalau misalnya kita UI, lebih mudah lagi, kita bisa bikin kontes, kita ikut kontes tentang UI design atau UX design, atau kita melamar kerja ke perusahaan yang bisa membayar kita gaji yang lebih gitu. Atau kita bisa cari gitu, membuka kelas atau e-course, membuat kelas atau e-course dan kita menjualnya. Atau kita apalagi banyak sih sebenarnya, kita membuat sebuah desain atau template, kita jual gitu. Dan itu kalau misalnya kita benar-benar mau untuk melakukan itu, ya kita bakalan dapat banyak gitu dari hasil kita bekerja sebagai seorang karyawan. Bekerja sebagai seorang karyawan mungkin di Indonesia cuma sampai 11 juta, 12 juta apa gitu. Tapi di luar itu kita bisa bikin sesuatu gitu loh. Bikin ya itu tadi template, atau bikin karakter, ilustrasi, bikin foto, kita masukkan ke Freepik, kita masukkan ke Envato, bikin typography, bikin elemen-elemen desain, atau buka jasa dan lain sebagainya yang bisa menambah income kita. Jadi income kita itu nggak cuma satu aja, tapi ada banyak. Kita bisa invest dari uang yang kita hasilkan dari bekerja sebagai karyawan. Kita bisa open jasa, membuka jasa gitu, membuka jasa untuk bikin sosial media, mungkin bikin iklan gitu, atau bikin UI UX. Dan harganya itu biasanya terserah kita gitu. Harganya biasanya terserah kita. Harganya itu biasanya kita bisa mematok harga sendiri gitu loh, besar kecilnya. Sehingga pas semakin banyak klien yang datang ke kita, itu semakin kaya kita gitu loh. Enaknya jasa tuh di situ. Kita bisa punya karyawan sendiri, kita bisa mematok harga sendiri, kita bisa apalagi menghasilkan uang sendiri gitu, tanpa diatur-atur oleh atasan misalkan, tanpa beban kerja yang berat gitu. Beban kerja yang berat pun itu bisa dihargai gitu loh, ya nggak sih? Kalau misalnya kita sebagai karyawan, besarnya kerja kita, beban kerja kita
itu nggak bisa berbanding lurus dengan gaji kita. Itu bisa jadi beban kerjanya banyak tapi gajinya sedikit, ya kan? Atau gajinya banyak, beban kerjanya juga banyak. Tapi kalau misalkan kita buka jasa sendiri, kita bisa mengatur tuh beban kerjanya banyak, hasilnya juga banyak, atau beban kerjanya sedikit, hasilnya juga sedikit gitu loh. Kita mau pilih yang mana? Dan kalau misalkan kita mau open jasa, bukan tidak mungkin kita bisa membuka sebuah agensi kah, atau sebuah jasa yang memang itu bisa dijadikan sebuah bisnis sampingan gitu. Dan bukan bukan tidak mungkin kita bisa punya karyawan, punya perusahaan sendiri tentang hal itu, dan itu sangat-sangat mungkin sih menurutku. Jadi tetap aja berusaha gitu loh. Kalau misalnya kita masih kecil, masih sebagai seorang desainer yang kecil gitu, sekarang masih jadi karyawan, ya jangan berputus asa gitu loh. Tetap berusaha, apapun yang kita usahakan, yang jelas itu bisa menjadi pengalaman kalau misalnya gagal gitu kan, atau juga bisa menjadi pundi-pundi rupiah bagi teman-teman gitu loh, selain daripada teman-teman bekerja sebagai karyawan. Kembali lagi, kalau misalkan kita lebih dihargai yang mana, ya pasti lebih dihargai di luar negeri pasti, karena hasilnya juga lebih banyak. Wah, bahaya sih hasil yang, dan selisih rupiah antara rupiah dengan dolar itu kan selisihnya lumayan. Itu $1 di sana itu 15.000 di sini. Jadi pastilah yang dihasilkan ketika kita bekerja sebagai karyawan di sana ya pasti lebih besar. Cuman balik lagi, kalau misalnya aku pribadi lebih prefer untuk bekerja di Indonesia sebagai karyawan, tapi kita mencoba mencari-cari income yang lain atau income tambahan untuk menambah diri kita, menambah income kita gitu loh. Dan bisa jadi nantinya gitu loh, income tambahan ini, pekerjaan sampingan ini bisa menghandle atau mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga kita akhirnya bisa independen, bisa berdikari tanpa harus bekerja kepada sebuah instansi atau sebuah perusahaan gitu. Karena menurutku pribadi ya, bekerja sebagai seorang karyawan itu mungkin kita bisa remote, sebagai desainer itu bisa remote, cuman kayak di dalam tubuhnya bebas gitu, sepertinya bebas gitu, sepertinya free, banyak waktu luangnya, nggak harus ke kantor dan lain sebagainya. Tapi secara pikiran itu lebih banyak gitu, pikirannya itu nggak bisa bebas, karena banyak hal yang mesti dia selesaikan, banyak hal yang mesti dia tunaikan, karena itu amanah. Beda dengan kita membuka jasa. Kalau kita membuka jasa, kita nggak mengerjakan pekerjaan itu setiap hari gitu, karena setiap pekerjaan yang kita kerjakan dengan klien itu ketika selesai ya udah selesai gitu. Nggak setiap hari kita harus ada project yang harus kita selesaikan, nggak harus ada project yang kita harus tunaikan setiap harinya. Dan
Kalau misalnya kita hitung-hitung ya, itu nggak nggak berbanding lurus gitu. Kalau misalkan kita dengan klien ya udah gitu, kita mau ngerjain H+3 atau H+5 sesuai perjanjian, ya ketika itu udah deadline ya udah kita selesaikan. Nggak harus setiap hari kita mengerjakan sebuah pekerjaan atau task. Itu aja sih mungkin. Jadi tergantung pilihan teman-teman. Kalau oke di luar negeri silahkan, kalau oke di Indonesia ya kalian cari income tambahan. Gitu aja sih menurutku. Sekian vlog kali ini, semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan bagi teman-teman yang mau terjun di dunia desain atau terjun mau bekerja sebagai desainer. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin bekerja sebagai desainer, entah itu sebagai karyawan di luar negeri atau di Indonesia.